Go. Rasman Nasution, semakin banyak orang yang mengaku yang tidak puas kliennya atas perlakuan dari Rasman Nasution, semakin viral di podcast maupun di medsos perlakuan dari Rasman Nasution terhadap para kliennya. Halo, forum atau federasi Batak Intelektual FBI, di mana kau? Katanya kan FBI ini didirikan oleh seorang Rasman. Kau bersuara dong, ya. Kau hanya diperalat oleh si Rasman. Sekarang kamu pakai kacamata lu yang besar-besar. Coba lihat kelakuannya itu. Juga kepada ribuan pengacara di Indonesia. Kenapa ribuan pengacara di Indonesia sama sekali tidak ikut bersuara melihat kelakuan seorang pengacara terhadap pencari keadilan seperti itu? Anehnya pada saat saya bicara tentang 3 periode jabatan ketua organisasi advokat, langsung pada teriak. Giliran mempertahankan 3 periode, langsung pada teriak. Giliran membantu rakyat kecil yang mencari keadilan, diam semuanya. Padahal saya kan hanya membacakan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang memuat 3 periode itu batal. Otomatis pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu pun tidak sah karena sudah batal dasarnya. Salahnya di mana? Tapi rame-rame buat laporan polisi terhadap Hotman. Gua lawan lu semua, ya. Aku mengatakan fakta hukum, ya. Juga mengenai Rasman, diam semua 1000 bahasa. Siapa sih si Rasman? Siapa takut? Begitu banyak pencari keadilan sudah korban, satu pun pengacara yang gak ada yang berani atau tidak peduli sama gue rame-rame. Kenapa? Karena gue sukses. Gue siap lawan lu semua, ya. Salam sahabat Nusantara. Kita melihat hiruk pikuk makin hari perseteruan antara Hotman Paris, Uya Kuya, Rasman Nasution ini makin liar, makin melebar, makin luas kemana-mana. Ya. Makin seru pokoknya, ya, makin seru. Jadi makin hari kita lihat makin ada saja dari para pihak ini mencoba munculkan ke publik terkait masa lalu si A, masa lalu si B, masa lalu si C. Nah, saya pikir perang urat saraf melalui medsos, melalui media itu pada akhirnya makin tidak baik dan makin tidak menguntungkan semua pihak. Terutama saya lihat dalam hal ini Rasman Nasution. Nah, saya berpikir ke depan ini makin liar, makin tidak baik, ya. Sama-sama menggunakan media sehingga publik, masyarakat Indonesia tahu yang tadinya tidak tahu jadi tahu bagaimana latar belakang si A, si B, si C. Ini sudah saling membongkar aib, ya. Seharusnya itu tidak perlu terjadi. Nah, cuma saya lihat memang ada yang mencoba memanfaatkan media, medsos, media sosial atau media elektronik lain untuk mempublikasikan dirinya. Ini loh gua, dengan power gua, dengan kekuatan gua tampil bagaikan kesatria baja hitam, gagah perkasa. Nah, ini luar biasa. Seharusnya maksud saya, ya cobalah kalau dari awal sama-sama coba berpikir dengan kepala dingin. Tentu hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, ya, tidak perlu terjadi. Tapi karena
para pihak ini mungkin saya tidak menyebut tidak mendiskreditkan atau menyebut seseorang ya. Jadi saya lebih ke para pihak, ke semua. Jadi kalau para pihak ini mau logowo, mau sama-sama mengambil jalan musyawarah, dibicarakan terlebih dahulu, ini tidak mungkin terjadi. Padahal tatanan hukum itu sudah memberikan peluang untuk itu. Misalnya, sebelum perkara ini dilanjutkan ke jenjang lebih berikutnya, hukum Indonesia memberikan ruang untuk melakukan mediasi, ya, agar para pihak ini bisa melakukan komunikasi, mencari win-win solution yang terbaik. Tapi dalam perkara ini saya lihat tidak begitu. Jadi tidak digunakan ruang yang disediakan oleh undang-undang untuk melakukan mediasi, itu tidak digunakan, tapi lebih kepada menggunakan media untuk mempublikasi. Nah, ini gawat ini. Nah, seperti saya katakan, ini adalah perang Batarayuda, ya, perang Batarayuda, perang Mahabharata. Nah, ini gawat. Kenapa saya katakan gawat? Karena para pihak sama-sama menunjukkan egonya. Jadi yang dikedepankan sudah ego mereka masing-masing. Sama-sama menunjukkan gua adalah lawyer, dan sama-sama merasa gua ini adalah lawyer hebat di Indonesia dan lawyer terkenal di internasional. Sama-sama sudah begitu. Saya kadang-kadang suka bingung sebagai seorang lawyer, ya. Menurut saya lawyer itu sama. Kenapa saya bilang sama? Kenapa saya katakan sama? Karena hukum yang dipakai itu sama. KUHP-nya sama, KUHP-nya sama, KUHAP-nya sama, ya. Jadi sama. Yang membedakan mungkin pola pikir dan cara menyelesaikan perkara. Gitu. Nah, jadi kalau menggunakan kitab undang-undang yang sama, berarti ilmu lawyer itu sama. Misalnya pidana, pasal 1 sampai pasal sekian bunyinya ini. Lawyer si A dengan lawyer si B sama-sama mempelajari, memahami tentang pidana tersebut. Intinya ilmu mereka sama, cuma cara dan pola penyelesaian perkaranya yang berbeda. Itu menurut saya. Nah, kembali ke rubrik itu, ke rubrik antara Hotman, Uya, Rasman Nasution. Makin hari saya lihat perkaranya lari dari konteks awal dan sudah liar, ya. Bahkan menurut saya sudah nggak fokus, sudah tidak fokus. Mereka ini berbicara kasus apa sih? Ada yang satu berbicara tentang rambut si A, ada yang satu berbicara gua mau beli mobil si Anu, ada yang satu berbicara si itu sudah pernah ditahan. Jadi konteksnya sudah lari semua. Akhirnya apa? Akhirnya di akhir cerita ini nanti, di perang Mahabharata ini, kita mau lihat siapa sih yang jadi raja, yang duduk di singgasana raja itu kita mungkin lihat, ya sahabat Nusantara, ya. Nanti sama-sama kita lihat. Tapi yang jelas sahabat Nusantara, saya katakan begini, bahwa perkara ini sudah jauh lari dari konteks. Oke, sahabat Nusantara. Beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya. Polemik yang dihadapi Dr. Richard Lee kian rumit. Tidak hanya jadi tersangka dari 2 kasus kala melawan Kartika Putri, kini ia harus berurusan dengan mantan pengacaranya sendiri, yakni Rasman Arif Nasution. Terungkap, Dr. Richard Lee pun angkat bicara terkait polemik dirinya sebelum berakhir dengan gugatan dari tim kuasa hukum Rasman. Lantas, alasan apa yang membuat Dr. Richard Lee menyudahi kerjasama dengan tim kuasa hukum Rasman? Yang pertama,
saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Rasman. Ya, sebagai mantan pengacara saya nggak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena.